Pernahkah kamu merasa dunia ini selalu menantangmu? Setiap langkah terasa seperti ujian, dan ada saja orang atau situasi yang mencoba merobek, menjatuhkan, atau menghalangi jalanmu menuju tujuan. Ketika kita dihadapkan pada pertempuran hidup, seringkali kita merasa bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah dengan melawan, baik secara fisik atau verbal. Namun, apakah itu benar-benar cara terbaik untuk menghadapi musuh kita? Jawaban dari filsafat Stoikisme mungkin jauh lebih sederhana dan lebih kuat dari yang kita kira. Stoikisme mengajarkan bahwa kita memiliki kekuatan terbesar bukan dalam bentuk kekuatan fisik atau kemampuan berdebat, melainkan dalam kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa meskipun dunia luar penuh dengan kekacauan dan konflik, kita selalu memiliki kontrol penuh atas reaksi kita terhadap situasi tersebut. Bukan tentang mengalahkan musuh dengan kekuatan, tetapi tentang mengubah cara kita memandang dan merespons tantangan yang datang. Dalam filosofi Stoik, kemenangan sejati bukanlah hasil dari menyerang atau membalas dendam, melainkan dari menjaga ketenangan dalam diri kita dan memilih kapan serta bagaimana kita merespons situasi tersebut. Pada video ini kita akan mengungkapkan 13 cara Stoik untuk menghancurkan musuh tanpa harus bertarung. Kita akan belajar bagaimana menghadapinya dengan cara yang lebih bijaksana dan cerdas, melalui pengendalian diri dan pendekatan yang penuh empati, bukan dengan kekerasan atau amarah. Prinsip-prinsip ini akan membawa kita lebih dekat kepada kedamaian batin, dengan mengajarkan kita untuk melihat setiap pertempuran sebagai kesempatan untuk tumbuh, bukan sebagai ancaman. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka pikiran kita terhadap prinsip-prinsip Stoik yang dapat membantu kita mengatasi tantangan hidup dengan cara yang jauh lebih bijaksana. Saat kita menghadapi musuh atau situasi yang menguji ketenangan kita, hal pertama yang sering kali datang ke pikiran kita adalah untuk merespons dengan emosi. Mungkin kita merasa marah, tersinggung, atau bahkan takut. Di tengah situasi penuh ketegangan, kita cenderung merasa bahwa kita harus membela diri, membalas, atau bertindak untuk mengalahkan lawan kita. Namun, filosofi Stoikisme mengajarkan kita prinsip yang sangat penting. Kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, tetapi kita selalu memiliki kontrol penuh atas bagaimana kita merespons situasi tersebut. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik terbesar, sering mengingatkan kita bahwa musuh sejati bukanlah orang yang mencoba menjatuhkan kita, tetapi reaksi kita terhadap mereka. Kita memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana kita merespons setiap situasi yang datang, apakah itu dengan ketenangan atau dengan reaksi emosional yang bisa memperburuk keadaan. Salah satu prinsip dasar Stoikisme adalah bahwa emosi kita adalah hasil dari keputusan kita sendiri, bukan akibat dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Pentingnya mengendalikan reaksi kita. Mengendalikan reaksi kita adalah langkah pertama dalam menghancurkan musuh tanpa bertarung. Ketika seseorang menyerang kita, baik secara fisik maupun verbal, kita sering merasa terprovokasi untuk membalas dengan kemarahan atau kebencian. Namun, Stoikisme mengajarkan kita bahwa emosi seperti marah, kecewa, atau takut hanyalah respons otomatis yang seringkali muncul tanpa kita sadari. Mereka adalah reaksi terhadap keadaan, dan kita memiliki kekuatan untuk memilih apakah akan mengikuti reaksi ini atau tidak. Misalnya, ketika seseorang menghina atau merendahkan kita, reaksi pertama kita mungkin adalah kemarahan. Kita ingin membalas dengan kata-kata pedas atau tindakan yang menunjukkan bahwa kita tidak tersinggung. Tetapi jika kita menahan diri dan berpikir sejenak, kita bisa memilih untuk tidak terjebak dalam emosi negatif tersebut. Ketenangan adalah bentuk kekuatan yang lebih besar, dan itulah yang diajarkan oleh Stoikisme. Mengendalikan diri kita dalam situasi yang penuh tekanan bukan berarti kita lemah atau takut, tetapi justru menunjukkan kebijaksanaan dan pengendalian diri yang luar biasa. Kekuatan dalam ketenangan menghadapi musuh atau provokasi dengan ketenangan bukan hanya tentang tetap tenang dalam situasi yang sulit, tetapi juga tentang memilih untuk tidak membiarkan emosi negatif kita mempengaruhi tindakan kita. Ketika kita membiarkan kemarahan atau kebencian menguasai diri kita, kita sebenarnya memberikan kekuatan lebih pada orang yang mencoba menyakiti kita.
Mereka berhasil memanipulasi perasaan kita dan mengendalikan cara kita bertindak. Namun, jika kita bisa mengendalikan reaksi kita kembali memegang kendali penuh atas situasi tersebut. Salah satu contoh konkret dari prinsip ini adalah saat kita berhadapan dengan seseorang yang sangat agresif. Alih-alih membalas dengan kemarahan atau perlawanan, kita dapat memilih untuk tetap tenang dan tidak membalas dengan cara yang sama. Dengan tidak melibatkan emosi dalam respons kita tidak hanya meredakan situasi, tetapi juga menunjukkan kekuatan dalam pengendalian diri. Dalam banyak kasus, ketenangan kita akan membuat musuh kita merasa kebingungan atau bahkan malu karena mereka tidak berhasil memprovokasi kita. Menghindari permainan musuh. Ketika seseorang berusaha untuk menguji kita atau membuat kita marah, mereka seringkali berharap kita akan merespons dengan cara yang sesuai dengan permainan mereka. Ini adalah siklus di mana kita bertindak berdasarkan emosi mereka, yang pada gilirannya memberi mereka kekuatan lebih untuk memanipulasi atau mengendalikan kita. Salah satu cara untuk menghancurkan musuh tanpa bertarung adalah dengan memilih untuk tidak terjebak dalam permainan mereka. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa mengubah cara kita melihat mereka dan bagaimana kita merespons mereka. Prinsip ini sangat penting ketika kita menghadapi konflik atau provokasi. Alih-alih terjebak dalam permainan yang ditentukan oleh musuh kita harus mengambil langkah mundur dan merenung sejenak. Kita bisa memilih untuk tidak terlibat, untuk tidak membalas kata-kata atau tindakan mereka dengan cara yang sama. Dengan memilih untuk mengabaikan provokasi atau bahkan memberikan respons yang lebih bijaksana, kita akan mengubah dinamika konflik tersebut. Kekuatan melalui ketidakterlibatan. Terkadang pilihan terbaik adalah untuk tidak terlibat sama sekali. Ini mungkin terdengar kontraintuitif, terutama jika kita terbiasa merasa bahwa kita harus selalu membela diri atau menunjukkan bahwa kita tidak takut. Namun, Stoikisme mengajarkan kita bahwa tidak semua konflik layak diperjuangkan. Ada kalanya, dengan memilih untuk diam atau mundur, kita sebenarnya sedang mengambil langkah yang lebih bijaksana dan lebih kuat. Ketika kita memilih untuk tidak terlibat dalam konfrontasi yang tidak perlu, kita menghemat energi kita dan menghindari kelelahan emosional yang seringkali muncul akibat pertempuran yang tidak penting. Dalam banyak kasus, ini juga memberi pesan kepada musuh kita bahwa kita tidak akan membiarkan mereka mengendalikan kita. Kita memilih untuk tetap tenang dan melanjutkan hidup kita tanpa terjebak dalam konflik yang sia-sia. Kesimpulan, pengendalian diri sebagai kekuatan terbesar. Dengan mengendalikan reaksi kita tidak hanya menghindari konflik, tetapi juga memperkuat kedamaian batin kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati terletak pada kemampuan untuk mengendalikan emosi dan tindakan kita, tidak terpengaruh oleh orang lain atau situasi eksternal. Dengan mempraktikkan pengendalian diri, kita memperoleh kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa diberikan oleh balas dendam atau pertarungan fisik. Ketenangan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan dan kebijaksanaan yang mendalam. Jadi, ingatlah bahwa dalam setiap konflik, kita selalu memiliki pilihan untuk merespons dengan bijaksana. Kita bisa memilih untuk tetap tenang, mengendalikan diri, dan mengambil kendali penuh atas bagaimana kita menghadapi musuh atau tantangan hidup. Inilah kunci untuk menghancurkan musuh tanpa bertarung. Dengan menguasai diri kita tidak hanya menghadapi dunia dengan lebih bijaksana, tetapi juga menemukan kedamaian batin yang sejati. Ketika kita dihadapkan dengan konflik, pertarungan, atau bahkan musuh yang mencoba menjatuhkan kita, cara kita merespons seringkali lebih penting daripada apa yang sebenarnya terjadi. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak hanya bisa menghindari konflik, tetapi juga dapat menghadapinya dengan kecerdasan dan kebijaksanaan, tanpa harus terlibat dalam pertempuran fisik atau verbal. Dalam bagian ini, kita akan membahas beberapa teknik stoik yang dapat digunakan untuk menghancurkan musuh tanpa bertarung, melalui pendekatan yang lebih cerdas dan penuh strategi. 1. Menggunakan humor untuk meredakan. Ketegangan humor adalah alat yang sangat kuat dalam mengatasi ketegangan dan konflik. Stoikisme mengajarkan kita bahwa, meskipun kita tidak bisa mengontrol semua situasi,
kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Salah satu respons yang sangat efektif terhadap ketegangan adalah dengan menggunakan humor yang cerdas dan bijaksana. Namun, humor yang dimaksud bukanlah humor yang digunakan untuk merendahkan atau mengolok-olok lawan. Sebaliknya, humor yang digunakan dengan bijak dapat meringankan atmosfer yang tegang dan memberikan kesan bahwa kita tidak terlalu membebani diri dengan hal-hal kecil atau tidak penting. Ketika kita menghadapi musuh atau situasi yang penuh ketegangan, sebuah senyuman atau lelucon yang tepat bisa mengubah arah percakapan dan menghindarkan kita dari konflik lebih lanjut. Humor memberikan kita perspektif yang lebih ringan dan menghindarkan kita dari keterlibatan dalam perdebatan atau konfrontasi yang tidak perlu. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita terlibat dalam perdebatan yang memanas, kita bisa memilih untuk sedikit berhumor, untuk meredakan ketegangan dan membuka ruang untuk diskusi yang lebih konstruktif. Humor juga bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa kita tidak terjebak dalam perasaan negatif atau amarah, melainkan lebih memilih untuk menghadapi situasi dengan cara yang lebih ringan dan cerdas. 2. Memilih pertarungan dengan bijak. Salah satu prinsip utama stoikisme adalah memilih pertarungan kita dengan bijaksana. Tidak setiap konflik perlu dihadapi dengan kekuatan atau kata-kata tajam. Stoik mengajarkan bahwa kita harus memilih kapan kita harus berbicara dan kapan kita harus diam. Dalam banyak kasus, memilih untuk tidak terlibat sama sekali bisa menjadi keputusan yang lebih bijaksana daripada terjebak dalam pertarungan yang sia-sia. Seringkali kita merasa tertekan untuk membela diri dalam setiap situasi atau membuktikan bahwa kita benar dalam setiap perdebatan. Namun, stoikisme mengingatkan kita bahwa tidak semua konflik layak diperjuangkan. Kadang-kadang, terlibat dalam perdebatan hanya akan menguras energi kita dan memberi kekuatan lebih pada orang yang mencoba membuat kita terlibat. Marcus Aurelius sendiri mengingatkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Sebagai contoh, jika seseorang menyerang kita dengan kata-kata kasar atau provokatif, mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk merespons dengan amarah. Dengan menilai situasi terlebih dahulu dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar layak untuk diperjuangkan, kita dapat memilih untuk mengabaikan provokasi tersebut dan menghindari konfrontasi yang tidak produktif. Dalam banyak kasus, ini akan mengurangi ketegangan dan memberi pesan kepada orang tersebut bahwa kita tidak terpengaruh oleh tindakan mereka. Menetapkan batasan yang jelas. Menetapkan batasan yang jelas adalah teknik stoik lain yang sangat penting untuk menghadapi musuh dengan cara yang cerdas. Dalam dunia yang penuh tekanan dan konflik, kita seringkali merasa tertekan untuk merespons secara emosional atau defensif. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga kedamaian batin kita dengan menetapkan batasan yang jelas dan konsisten terhadap perilaku orang lain. Ketika seseorang melanggar batasan kita, baik itu dalam hubungan pribadi atau pekerjaan, kita harus dengan tegas mengatakan tidak dan menjaga jarak dari perilaku yang merugikan kita. Menetapkan batasan yang jelas bukan hanya tentang menjaga integritas kita, tetapi juga tentang memberitahu orang lain bahwa kita tidak akan membiarkan mereka mempengaruhi kesejahteraan emosional kita. Ini bisa dilakukan dengan cara yang tenang dan penuh pengertian, bukan dengan kemarahan atau konfrontasi. Dengan menetapkan batasan, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga membangun rasa hormat terhadap orang lain. Sebagai contoh, jika kita merasa terancam atau diperlakukan tidak adil, kita bisa memilih untuk tetap tenang dan memberitahu orang tersebut tentang batasan kita dengan cara yang bijaksana dan penuh rasa hormat. Dengan menetapkan batasan yang jelas, kita mengirimkan pesan yang kuat bahwa kita menghargai diri kita sendiri dan tidak akan membiarkan orang lain merusak kedamaian batin kita. 4. Tidak terjebak dalam permainan musuh. Salah satu teknik stoik yang sangat cerdas adalah memilih untuk tidak terjebak dalam permainan yang dibuat oleh musuh kita. Seringkali, ketika seseorang mencoba untuk memprovokasi kita atau membuat kita marah, mereka berharap kita akan terjebak dalam permainan mereka dan bertindak impulsif. Namun, dengan tetap tenang dan tidak terpengaruh, kita dapat mengubah dinamika konflik dan menjaga kendali atas situasi tersebut. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain,
tetapi kita bisa mengubah bagaimana kita melihat mereka dan bagaimana kita merespons mereka. Jika kita memilih untuk tidak terlibat dalam provokasi mereka, kita sebenarnya sedang mengambil kendali penuh atas situasi tersebut. Kita tidak hanya menghancurkan musuh tanpa bertarung, tetapi juga menunjukkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengontrol diri kita dan situasi di sekitar kita. Konflik, perdebatan, atau bahkan musuh yang kita hadapi tidak selalu perlu diselesaikan dengan kekuatan atau konfrontasi langsung. Stoikisme mengajarkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah dinamika konflik dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh pengertian, tanpa harus terjebak dalam kekerasan atau kata-kata yang tajam. Dalam bagian ini, kita akan membahas beberapa prinsip stoik yang dapat digunakan untuk mengubah arah konflik dengan pendekatan yang lebih halus dan cerdas. Memahami nilai dan keyakinan musuh salah. Satu cara paling efektif untuk menghancurkan musuh tanpa bertarung adalah dengan benar-benar memahami apa yang mereka hargai dan apa yang menjadi nilai atau keyakinan inti mereka. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat musuh dari luar, tetapi untuk memahami motivasi mereka dari dalam. Seringkali tindakan seseorang yang tampak merugikan atau menyakitkan bagi kita sebenarnya berasal dari ketakutan, kecemasan, atau kebutuhan untuk mempertahankan sesuatu yang sangat mereka hargai. Sebagai contoh, seseorang yang tampaknya agresif atau manipulatif mungkin merasa terancam karena mereka sangat menghargai kehormatan atau reputasi mereka. Dalam kasus ini, serangan atau kritik terhadap mereka mungkin dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai pribadi mereka. Dengan memahami hal ini, kita dapat merespons dengan lebih bijaksana dan empati, tanpa memperburuk keadaan. Dengan mengetahui apa yang penting bagi musuh kita bisa memilih pendekatan yang lebih strategis. Alih-alih menyerang atau merendahkan mereka, kita bisa berbicara atau bertindak dengan cara yang lebih elegan, yang menunjukkan bahwa kita menghargai mereka sebagai individu dan tidak berniat untuk mengancam nilai-nilai mereka. Pendekatan ini akan membuat mereka merasa lebih dihargai dan lebih cenderung untuk merespons secara positif, bahkan jika mereka awalnya datang dengan niat negatif. Empati sebagai kekuatan yang mengubah. Dinamika konflik empati adalah salah satu cara yang paling kuat dalam mengubah dinamika konflik tanpa harus bertarung. Ketika kita benar-benar mencoba untuk memahami posisi orang lain, kita membuka ruang untuk dialog yang lebih konstruktif dan penyelesaian yang lebih damai. Dalam stoikisme, empati bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah kekuatan yang luar biasa yang memungkinkan kita untuk melangkah keluar dari reaksi emosional dan melihat situasi secara objektif. Seringkali, musuh kita tidak benar-benar ingin berperang atau bertengkar. Mereka mungkin hanya merasa tidak dihargai, terluka, atau takut. Dengan menunjukkan empati, kita tidak hanya mengurangi ketegangan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna. Ketika kita mencoba untuk mengerti perasaan dan perspektif mereka, kita tidak hanya mengurangi kemungkinan konflik, tetapi juga menunjukkan kepada mereka bahwa kita melihat mereka sebagai manusia, bukan hanya musuh. Empati memungkinkan kita untuk menjawab dengan cara yang lebih bijaksana dan hati-hati. Daripada terjebak dalam kemarahan atau balas dendam, kita memilih untuk melihat situasi dari sudut pandang mereka, yang pada gilirannya mengubah respons kita menjadi lebih konstruktif. Ini adalah salah satu prinsip dasar stoikisme. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa mengubah cara kita melihat dan merespons mereka. Menggunakan pengaruh moral dan nilai yang lebih tinggi, stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi fisik atau verbal, tetapi pada kemampuan untuk mempengaruhi situasi dengan cara yang lebih mulia dan penuh integritas. Salah satu cara untuk menghancurkan musuh tanpa bertarung adalah dengan menghubungkan diri kita dengan nilai-nilai moral yang lebih tinggi, yang mengarah pada penyelesaian yang lebih damai dan bermartabat. Dalam banyak konflik, baik itu dalam perdebatan atau hubungan yang tegang, kita seringkali lebih fokus pada kemenangan pribadi atau membuktikan bahwa kita benar. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa kita harus lebih fokus pada nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan kebaikan yang dapat membuka jalan untuk dialog yang lebih produktif dan bermakna. Dengan menunjukkan pengaruh moral kita dapat membantu mengubah dinamika konflik.
Misalnya ketika kita memilih untuk tidak terlibat dalam permainan musuh yang mengarah pada pertempuran fisik atau verbal, kita menunjukkan bahwa kita lebih tertarik pada perdamaian dan kesejahteraan bersama daripada sekadar membuktikan bahwa kita benar. Pengaruh moral ini memiliki kekuatan untuk mengubah orang lain, tidak dengan paksaan, tetapi dengan contoh yang bijaksana dan penuh hormat. 4. Berkomunikasi dengan bijaksana dan tanpa emosi. Berbicara dengan tenang dan jelas adalah seni yang sangat penting dalam mengubah dinamika konflik. Banyak konflik yang terjadi akibat kesalahpahaman atau reaksi emosional yang berlebihan. Dengan berbicara dengan cara yang penuh keyakinan dan tanpa emosi, kita tidak hanya menjaga kedamaian dalam diri kita sendiri, tetapi juga memberi contoh kepada orang lain tentang bagaimana seharusnya mereka berinteraksi dengan kita. Ketika kita berbicara dalam situasi yang penuh ketegangan, kita harus menghindari kata-kata yang tajam atau sindiran yang dapat memperburuk keadaan. Sebaliknya, berbicara dengan jelas, tenang, dan dengan pengertian dapat mengurangi kemungkinan eskalasi dan membantu kita menemukan solusi yang lebih baik. Komunikasi yang bijaksana bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana kita menyampaikannya dengan penuh integritas. Stoikisme mengajarkan kita bahwa setiap konflik atau pertemuan dengan musuh bukanlah ancaman, tetapi kesempatan untuk berkembang dan menunjukkan kebijaksanaan kita. Dengan menggunakan prinsip-prinsip stoik seperti empati, pengaruh moral, dan komunikasi bijaksana, kita dapat mengubah dinamika konflik dan mencapai hasil yang lebih damai tanpa harus terlibat dalam pertarungan. Pendekatan ini bukan hanya menghancurkan musuh, tetapi juga membantu kita tumbuh sebagai individu yang lebih bijaksana dan penuh pengertian. Stoikisme mengajarkan bahwa konflik bukanlah akhir dari segala hal, tetapi sebuah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dalam hidup kita sering dihadapkan pada tantangan yang memunculkan rasa ketegangan, kecemasan, atau bahkan rasa putus asa. Namun, menurut ajaran Stoik, bagaimana kita merespons konflik tersebut adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi. Setiap konflik atau pertemuan dengan musuh bukan hanya dapat kita lihat sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peluang untuk menguji dan memperkuat karakter kita. Melihat konflik sebagai ujian ketenangan salah satu prinsip Stoik yang paling mendalam adalah bahwa setiap konflik atau rintangan adalah ujian untuk ketenangan batin kita. Dalam menghadapi musuh atau kesulitan, reaksi kita, bukan situasinya, yang menentukan kualitas hidup kita. Stoikisme mengajarkan bahwa meskipun kita tidak dapat menghindari tantangan atau kesulitan, kita dapat memilih bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita dapat mempertahankan ketenangan dalam menghadapi kekacauan, kita tidak hanya berhasil melewati konflik, tetapi kita juga memperkuat ketahanan batin kita. Misalnya, dalam sebuah perdebatan sengit, kita bisa merasa tergoda untuk membalas dengan kata-kata yang tajam atau agresif. Namun jika kita memilih untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi, kita bukan hanya menjaga integritas kita, tetapi juga memberikan contoh tentang bagaimana menghadapi konflik dengan bijaksana. Dalam banyak kasus, ketenangan kita akan membuat lawan kita merenung, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya setuju dengan kita. Ini adalah kemenangan yang lebih besar daripada sekadar menang dalam argumen, kemenangan atas diri kita sendiri. Belajar dan tumbuh dari setiap konflik. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat konflik sebagai peluang untuk belajar. Setiap kesulitan yang kita hadapi dalam hidup, baik itu musuh yang mencoba merobek kita atau rintangan yang menghalangi jalan kita, memberikan kesempatan untuk mengembangkan kebijaksanaan dan ketahanan mental. Sebagai contoh, ketika kita berhadapan dengan kritik atau penolakan, ini bisa menjadi kesempatan untuk merefleksikan diri dan memperbaiki kekurangan kita. Sebaliknya, jika kita bereaksi dengan kemarahan atau frustrasi, kita hanya akan terjebak dalam perasaan negatif yang memperburuk keadaan. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik besar, menulis bahwa kita tidak dapat menghindari perubahan atau tantangan, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Jika kita melihat setiap pertemuan dengan musuh atau kesulitan sebagai kesempatan untuk belajar, kita dapat mengubah rintangan tersebut menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan pribadi.
Konflik mengajarkan kita kesabaran, kedewasaan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan. Menghindari keputusasaan dan kebencian dalam stoikisme, salah satu konsep penting adalah melepaskan perasaan negatif seperti kebencian, dendam, atau keputusasaan yang dapat muncul setelah menghadapi konflik atau kesulitan. Banyak orang merasa bahwa mereka harus membalas atau membuktikan bahwa mereka benar setelah menghadapi serangan atau pengkhianatan. Namun, ini hanya akan memperburuk keadaan dan mengikat kita pada perasaan negatif yang menghambat pertumbuhan kita. Sebaliknya, stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan perasaan tersebut. Memaafkan bukan berarti kita menyetujui tindakan orang lain, tetapi itu adalah cara untuk membebaskan diri kita dari beban emosi yang merusak. Dengan melepaskan kebencian dan frustrasi, kita menjaga kedamaian batin kita dan membuka jalan untuk pertumbuhan pribadi. Setiap kali kita berhasil melepaskan perasaan negatif dan menerima kenyataan dengan lapang dada, kita tumbuh lebih kuat sebagai individu. 4. Menyusun rencana untuk meningkatkan diri. Selain melepaskan perasaan negatif, stoikisme juga mengajarkan kita untuk terus memperbaiki diri. Setiap konflik atau pertemuan dengan musuh dapat memberikan pelajaran tentang diri kita sendiri dan cara kita merespons situasi. Ini adalah kesempatan untuk merenung dan mengidentifikasi area di mana kita bisa lebih baik. Apakah kita terlalu cepat marah? Apakah kita terlalu sering terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif? Apakah kita terlalu keras pada diri kita sendiri ketika menghadapi kegagalan? Melalui refleksi ini, kita dapat menyusun rencana untuk meningkatkan diri dan menghadapi tantangan yang akan datang dengan cara yang lebih bijaksana dan lebih tenang. Stoikisme menekankan pentingnya latihan mental untuk memperkuat kemampuan kita dalam mengendalikan emosi dan reaksi. Ini bukan hanya tentang mengatasi konflik saat ini, tetapi tentang membangun mentalitas yang siap menghadapi segala tantangan di masa depan. 5. Menghargai proses dan perjalanan terakhir. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai proses dan perjalanan menuju pertumbuhan. Ketika kita menghadapi konflik, kita seringkali terfokus pada hasil akhirnya. Apakah kita berhasil mengatasi musuh kita, atau apakah kita menang dalam perdebatan? Namun stoikisme mengingatkan kita bahwa proses tersebut adalah yang paling penting. Setiap langkah dalam perjalanan kita, setiap konflik yang kita hadapi, adalah bagian dari perkembangan kita sebagai manusia. Ketika kita menghargai proses ini, kita tidak hanya menemukan kedamaian batin dalam menghadapi tantangan, tetapi kita juga mengembangkan rasa syukur terhadap perjalanan hidup itu sendiri. Kita belajar untuk menghargai setiap langkah, baik yang mudah maupun yang penuh rintangan, sebagai bagian dari pembentukan karakter kita yang lebih baik. Melalui ajaran Stoik, kita dapat melihat konflik bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Setiap tantangan yang kita hadapi menguji ketenangan dan kebijaksanaan kita, memberi kita kesempatan untuk melepaskan perasaan negatif dan membuka ruang untuk pengembangan diri. Dengan memanfaatkan prinsip Stoik dalam menghadapi konflik, kita tidak hanya menghancurkan musuh kita tanpa bertarung, tetapi kita juga tumbuh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Setelah mempelajari berbagai cara Stoik untuk menghadapi musuh tanpa harus bertarung, kita dapat menarik satu kesimpulan penting. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mengendalikan diri kita sendiri. Dunia akan terus menghadirkan tantangan dan konflik, baik itu dalam bentuk perdebatan, provokasi, atau bahkan pengkhianatan. Namun, Stoikisme mengajarkan kita bahwa bagaimana kita merespons situasi tersebut jauh lebih penting daripada apa yang terjadi. Kita memiliki kendali penuh atas reaksi kita. Dan dengan memilih untuk merespons dengan bijaksana, kita dapat mengubah dinamika konflik dan meraih kemenangan yang lebih bermakna. Menghancurkan musuh tanpa bertarung bukan berarti menghindari konflik atau menjadi pasif. Sebaliknya, ini adalah tentang memilih untuk merespons dengan ketenangan, empati, dan kebijaksanaan, serta melepaskan perasaan negatif yang hanya akan memperburuk keadaan. Dengan mengendalikan reaksi kita, kita tidak hanya melindungi kedamaian batin kita,
tetapi juga menghindari ketegangan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Setiap konflik yang kita hadapi adalah peluang untuk tumbuh, belajar, dan memperbaiki diri. Seperti yang diajarkan oleh para filsuf Stoik, setiap pertemuan dengan musuh atau kesulitan adalah ujian untuk ketenangan dan kebijaksanaan kita. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoik, kita tidak hanya mengatasi tantangan yang ada, tetapi juga memperkuat karakter kita dan menciptakan kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Jadi apakah kita siap untuk mengadopsi prinsip-prinsip Stoik dalam kehidupan kita sehari-hari? Dengan melatih diri kita untuk tetap tenang di tengah keributan, memilih pertempuran dengan bijaksana, dan membalas musuh dengan empati dan pengertian, kita dapat menghadapi setiap tantangan hidup dengan cara yang lebih bijaksana. Mengendalikan diri dan memilih respons yang penuh kebijaksanaan adalah kunci untuk meraih kemenangan sejati dalam hidup. Bukan hanya kemenangan atas orang lain, tetapi kemenangan atas diri kita sendiri. Ingatlah, kemenangan sejati tidak selalu datang dari kemenangan fisik atau verbal dalam pertempuran, tetapi dari kemampuan untuk tetap damai, bijaksana, dan kuat meskipun menghadapi tantangan terbesar sekalipun. Dengan menerapkan ajaran Stoikisme, kita dapat menghadapi hidup dengan lebih penuh makna, kedamaian, dan kebijaksanaan yang tak ternilai harganya.